Rindu kami padamu, ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu, ya Rasul, serasa di kau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Ceruk Dialektika. Hari ini hari Minggu, sekaligus sebagai hari pertama di bulan Oktober. Selamat berakhir pekan teman-teman, para sahabat sekalian. Dan sesungguhnya kita masih dalam suasana Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara kalender Hijriah jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 28 September 2023, yakni hari Kamis 3 hari yang lalu ya. Maulid bagi umat Islam adalah suatu momentum untuk melakukan muhasabah, refleksi atau perenungan mendalam, atau merefresh spirit penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus sebagai loyalitas kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam sesungguhnya memiliki cara atau beragam dalam memperingati Maulid Nabi. Ada yang melakukan seremoni tertentu, ada yang sekedar melakukan semacam pengajian atau bentuk-bentuk lainnya. Terlepas dari itu semua, yang terpenting ya bukan hanya pada tataran seremonialnya, tapi bagaimana jarak kita dengan Rasulullah yang sudah hampir 15 abad ini kita tarik menjadi dekat dan bahkan tidak berjarak dalam sebuah ruang kesadaran yang mendalam, sehingga kita mampu menghadirkan beliau sebagai uswatun hasanah dalam keseluruhan kehidupan keseharian kita. Ada satu buku yang mungkin teman-teman para sahabat sudah pernah membacanya. Buku itu berjudul The 100 atau lengkapnya The 100 A Ranking of the Most Influential Person in History. Ditulis oleh Michael Hart, terbit pertama kali tahun 1978 dan edisi berikutnya, edisi kedua itu tahun 1992. Buku itu memuat 100 tokoh yang dianggap oleh penulisnya sebagai orang-orang yang atau tokoh yang memberikan pengaruh dalam sejarah manusia. Ada 100 tokoh. Dan luar biasanya ternyata penulisnya menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di urutan pertama. Di bawahnya itu ada Einstein, ada Yesus Kristus dan seterusnya. Ini menjadi luar biasa karena Michael Hart sendiri bukan seorang Muslim. Beliau dari keluarga Kristen dan memang beliau sesungguhnya bukan sejarawan terkenal, tapi beliau cukup terkemuka dalam bidang keilmuan, khususnya di fisika dan komputer. Sebetulnya sejak awal beliau sudah meyakini bahwa pemilihan beliau terhadap Nabi Muhammad sebagai ada di daftar urutan pertama ya, dalam 100 daftar itu akan menimbulkan pertanyaan ya. Bahkan mungkin beliau mengatakan mungkin semacam satu perdebatan, bisa jadi ya seperti itu. Namun beliau meyakini bahwa tidak ada orang lain seperti Nabi Muhammad yang memberikan dampak
yang sangat besar terhadap sejarah kehidupan manusia, ya, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang yang disebutnya sebagai bidang sekuler yang menurut dia tidak ada hubungannya dengan agama. Nah, menarik kalau kita baca, tentu beliau tidak sembrono ya menempatkan Nabi Muhammad dalam urutan pertama itu. Beliau punya reasoning yang kuat, dan itu kita bisa baca dalam bagian-bagian awal daripada bukunya itu. Dan bahkan beliau menyampaikan suatu pernyataan sedikit bombastis. Beliau katakan bahwa he was the only man in the history. He was the only man in history. Jadi menurut dia hanya dia, dalam arti Muhammad SAW, satu-satunya manusia dalam sejarah. Masya Allah, luar biasa ya. Dan teman-teman para sahabat, sesungguhnya bukan hanya Michael Hart. Kalau kita lihat banyak sekali termasuk ilmuwan yang memberikan apresiasi dengan caranya masing-masing terhadap Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah Bertrand Russell. Bagi teman-teman yang belajar filsafat, pasti namanya tidak aneh, tidak asing ya. Bertrand Russell adalah seorang ilmuwan terkemuka di abad 20, seorang filsuf besar, matematikawan dan penulis. Beliau memiliki pandangan dan apresiasi dari sudut pandang historis terhadap Nabi Muhammad SAW. Dia katakan begini, hanya Nabi Muhammad di antara semua nabi yang ada yang sejarah hidupnya terdokumentasikan dengan sangat baik dan sangat jelas dalam sejarah, sehingga siapapun yang membaca sejarah kehidupan beliau itu akan terpaksa mengakui apa yang dikatakan oleh Profesor Philip Hitti. Prof. Hitti mengatakan bahwa Muhammad dilahirkan dalam sejarah yang penuh dengan cahaya. Masya Allah, luar biasa ya. Prof. Hitti sendiri adalah salah satu pakar dalam kajian sejarah dan peradaban Arab dan Islam. Subhanallah, Masya Allah. Dan teman-teman, kita tentu menjadikan ini sebagai sebuah hikmah yang luar biasa. Dan di momen Maulid ini saya akan menyajikan suatu ringkasan narasi tentang Rasulullah SAW yang saya kutip, saya ringkas dari dua buku. Satu adalah buku yang ditulis oleh Maulana Wahiduddin Khan yang judulnya Muhammad, a Prophet of All Humanity, dan buku yang kedua adalah buku yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi yang dalam versi terjemahan, judul aslinya adalah Syama'ilul Muhammadiyah, dan dalam edisi terjemahan judulnya Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad SAW. Mari kita ikuti bersama. Nabi Muhammad SAW lahir di Arab pada tanggal 22 April 570 Masehi dan wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi. Beliau adalah seorang yang sangat tampan dan bertubuh tegap. Seorang sahabat berkata bahwa, "Aku tidak pernah menyentuh kain bulu atau sutra yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah." Sahabat lainnya mengatakan bahwa, "Aku tidak pernah mencium bau wewangian yang lebih harum daripada keringat Rasulullah." Masa kecil Rasulullah memberikan indikasi kepribadian yang luhur dan dinamis. Ketika beliau tumbuh dewasa, kepribadian kebangsawanan beliau memiliki efek pada siapapun yang melihatnya. Tetapi ia sangat lembut dan watak yang begitu ramah, sehingga siapapun yang bertemu dengannya akan berusaha untuk dekat dengannya dan pada akhirnya akan mencintainya. Suatu kepribadian yang sangat seimbang, toleran, jujur, cerdas, dan murah hati. Beliau menyajikan contoh tertinggi dari kemuliaan manusia. Ketika Rasulullah menyambut orang yang paling jahat dari suatu kaum, beliau melakukannya dengan wajah dan pembicaraan yang hangat untuk menyenangkan mereka. Beliau tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Sebaliknya, beliau suka memaafkan dan berjabat tangan.
Rasulullah dikenal sebagai orang yang paling kesatria di antara kaumnya, toleran dan sabar, jujur dan dapat dipercaya, selalu menjadi tetangga yang baik, senantiasa menghindari perselisihan, dan tidak pernah terlibat dalam ucapan-ucapan kotor, caci maki, atau umpatan. Beliau tinggalkan dirinya dari 3 perkara, yaitu dari perbantahan, menyombongkan diri, dan dari sesuatu yang tidak selayaknya. Demikian juga beliau tinggalkan orang lain dari 3 perkara, yaitu beliau tidak mencela seseorang, beliau tidak membuat malu orang, dan beliau tidak mencari aib orang. Orang-orang meninggalkan atau menitipkan barang berharga mereka dalam penjagaannya, bahkan ketika beliau masih muda dan masih remaja, karena mereka tahu bahwa Rasulullah tidak akan pernah mengkhianati mereka. Kepercayaan dirinya yang tak tercela membuatnya mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Terima kasih teman-teman, para sahabat sekalian yang sempat menyimak narasi sederhana yang singkat, dan semoga itu menjadi pembelajaran dan hikmah untuk kita semua. Cintailah semua pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami pada